Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Mutia Salsabila dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 yang bertema mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu yakni dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berupa kitab dan syuhuf. Wahyu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya diturunkan kepada para nabi dan rasul melalui perantara tertentu. Wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bersifat universal, yaitu mengucap berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan turunnya Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu, maka berakhirlah penurunan wahyu dengan perantara malaikat Jibril. Wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul memiliki beberapa fungsi, antara lain untuk membantu manusia mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu akal manusia dalam mengetahui alam gaib, dan untuk membantu manusia dalam mengaplikasikan sifat dasarnya sebagai manusia. Yang ketiga, nama-nama kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Antara lain, yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Sinai pada abad ke-15 sebelum Masehi sebagai pedoman bagi Israel yang ditulis menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi sebagai pedoman bagi Bani Israel dengan bahasa Kipti. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada awal abad ke-1 Masehi sebagai pedoman hidup Bani Israel dalam bahasa Suryani. Yang keempat adalah Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 7 Masehi ketika beliau sedang berhanus di Gua Hiro. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab dan merupakan pedoman bagi seluruh umat manusia. Yang keempat adalah perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab Allah di dalamnya mengandung ajaran-ajaran kebaikan, baik dalam perilaku maupun ucapan, maka ia akan memiliki akhlak yang baik sebagai wujud meneladani ajaran-ajaran yang dikandung di dalam kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Perilaku-perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab Allah adalah meyakini kitab-kitab yang diturunkan pada abad sebelumnya. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab yang sudah ada sebelumnya. Kitab-kitab terdahulu telah banyak dimasukkan opini-opini dari manusia untuk kepentingan manusia itu sendiri. Akan tetapi, kita harus tetap meyakini kitab yang sudah ada sebelumnya dan menjalankan perintah yang ada di Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.